kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur. Dan izinkan saya buka masker ya, karena jarak kita cukup jauh. Situasi masih pandemi, cuman sudah level ya 1 atau mungkin 0 ya. Tetapi tidak membuat kita kehilangan kontrol dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu tetap mengenakan masker, walaupun terasa sangat menyiksa. Tetapi jika Tuhan izinkan itu harus kita alami, kita harus menghadapinya dengan teguh. Ya, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan kecewa. Dan peraturan itu juga baik untuk kita. Tetapi tidak akan selamanya. Ya, kita akan mengalami seperti ini. Akan ada waktunya di mana Tuhan memulihkan. Amin. Di mana waktu Tuhan kita akan mengalami kelegaan, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal untuk sinode kita, Natal mengubah arah perjalanan. Ya, Natal mengubah arah perjalanan hidup kita. Ya, secara khusus perjalanan hidup di mana ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tiap-tiap hari dia melangkah langkah-langkah hidup menuju kematian. Ya, kematian yaitu maut, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi Natal mengubah perjalanan hidup kita yang tadinya arahnya menuju neraka, ya, berubah menjadi menuju surga. Itu sebabnya ada Natal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun ini tidak mudah untuk dimengerti oleh banyak orang. Ada orang yang begitu sulit untuk memahami secara pikiran bagaimana Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia kan Allah yang hebat, Allah yang besar, Allahu Akbar, dahsyat. Kok bisa jadi manusia? Ini kan tidak masuk akal. Sama dengan kita merendahkan Allah. Tetapi sebenarnya bukan kita yang merendahkan Allah, tapi Allah yang datang merendahkan diri jadi manusia. Betul, dia merendahkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya, mengambil rupa menjadi manusia. Tentu ada tujuannya, supaya terjadi perubahan arah dalam hidup kita. Kita sudah membaca tadi firman Tuhan, kisah bagaimana ya para gembala berjumpa dengan para malaikat, memberitahukan berita penting kepada mereka, dan mereka membuktikan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dan terjadi. Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Cocok, benar, terjadi. Inilah yang membuat mereka bergembira. Inilah yang membuat mereka bersukacita. Ya, karena mereka telah berjumpa dengan Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Ada kegembiraan yang mereka alami, ada perubahan dalam hidup mereka, ada sukacita yang mengalir dalam hidup mereka. Nah, ketika mereka kembali, Alkitab berkata, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka senang, mereka memuji, memuliakan Allah. Tapi tidak semua orang senang, bersukacita, memuji Allah pada saat perayaan Natal. Ya, karena ada orang yang tidak percaya dengan Natal itu, tidak menerima kebenaran itu, tidak percaya bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dalam satu keluarga, ini kisah yang terjadi di luar negeri ya. Papanya seorang yang ateis, tidak percaya sama Tuhan, tetapi istri dan anak-anaknya percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian bapak ini diajak oleh istrinya dan anak-anaknya ke gereja untuk perayaan Natal. Papanya bilang, perayaan Natal? Apa itu Natal? Allah jadi manusia? Ini gak masuk akal. Ya, gak mungkin terjadi. Kok Allah jadi manusia? Tidak masuk akal. Dan dia berkata, kalian punya iman yang konyol.
Tidak masuk akal, udah pergi aja kalian. Dan memang akhirnya istri dan anaknya pergi ke gereja merayakan Natal. Ketika bapak ini seorang diri di rumah, tiba-tiba dia keluar, ternyata salju turun lebat, ya penuh. Dan dia melihat ada satu kelompok burung yang sedang kedinginan. Burung-burung itu kedinginan, kemudian ada niat yang baik dari hati bapak ini. Saya harus menyelamatkan burung-burung itu. Saya harus buka garasi rumah saya. Saya akan mulai halau mereka untuk masuk ke dalam. Dan bapak itu turun. Dia mendekati kelompok burung-burung itu yang sedang kedinginan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Semakin dia dekat, semakin burung-burung itu menjauh. Lari. Menjauh dan lari, bukannya dibawa ke rumahnya. Ya, ke rumah bapak ini dia mulai halau, tetapi dia kewalahan untuk mencoba mengejar burung-burung itu. Tetapi burung-burung itu pergi semakin jauh dan masuk ya gundukan-gundukan salju yang tebal. Akhirnya bapak itu menyerah. Ya sudah kalau begitu. Ya, pada saat itu dia berpikir, kenapa burung-burung itu melarikan diri padahal dia mau menyelamatkannya. Tuhan kasih pengertian baru kepada dia saat itu. Ya, dia ingat ketika istri dan anak-anaknya mengajak untuk perayaan Natal, Allah datang ke dunia menjadi manusia. Di situ dia mendapatkan pengertian. Coba kalau saya bisa jadi burung, kalau saya bisa berubah jadi burung, saya mendekati burung-burung itu, berdialog dengan burung-burung itu, kemudian mengajak burung-burung itu masuk ke ruangan yang hangat ini, tentu mereka mau. Ya, tetapi karena dia datang mendekati burung-burung itu, ternyata burung-burung itu takut. Dia mendapatkan pengertian bapak ini. Ini maksudnya Allah datang ke dunia menjadi manusia. Sejak itu dia mengalami perubahan. Dia berubah. Bapak ini berubah dan berkata, aku percaya kepada Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Aku percaya bahwa Natal itu ada, Natal itu benar, Natal itu terjadi, yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Natal mengubah arah perjalanan kita. Arah mana perjalanan hidup saudara selama ini? Kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dia sedang berjalan di dalam kegelapan. Dia sedang berjalan menuju maut. Dia sedang berjalan menuju pembantaian. Dia sedang berjalan menuju neraka. Dan usaha manusia melepaskan diri dari ikatan itu tidak bisa. Melepaskan diri supaya dia tidak berjalan pada jalan yang gelap itu tidak bisa. Itu sebabnya Allah datang ke dunia untuk mengubahkan hidup manusia itu, supaya manusia tidak lagi berjalan menuju neraka, tetapi menuju surga, menuju damai yang abadi, menuju rumah Bapa, tempat yang indah. Nah, persoalannya apakah kita sudah berjalan menuju surga atau sedang berjalan menuju neraka? Dan ada banyak manusia yang sedang berjalan menuju neraka. Ya, karena ada lagu sekolah minggu yang berkata begini: di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar yang membuat kita nanti mati, jiwa kita mati. Tapi begitu nyaman hidup pada saat kita berjalan pada jalan yang lebar, sepertinya nggak ada masalah. Mau pikiran kita kacau, mau perkataan kita kacau, mau kita melakukan kejahatan, mau pesta pora, mau menipu orang, mau mabuk-mabukan, mau korupsi, mau mencuri, hal-hal yang jahat kita lakukan gak ada masalah. Sepertinya aman-aman saja, supaya cepat kaya. Bagaimana caranya? Halal tidak halal gak ada masalah, pokoknya melakukan. Itu cara dunia, halalkan segala cara. Tetapi kalau itu terus dilakukan, di ujung sana ada risiko, ada maut, ada hukuman, ada penderitaan yang akan dialami oleh manusia itu. Konsekuensi logis dari dosa, dari kejahatan, dari kesalahan pasti ada, pasti ada. Ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Tetapi ada jalan yang sempit. Apa itu jalan ini? Wah, banyak aturan. Hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau orang menyakiti hati kita, kita harus mengampuni mereka, bahkan memberkati mereka. Musuh-musuh kita pun kita berkati, kita doakan.
Kok susah banget ya? Ada kita punya berkat, bagi kepada yang lain. Tidak dimakan sendiri. Jadi nggak boleh pelit. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit ya. Nggak boleh kikir. Harus berbagi amal, berbuat baik dan segalanya. Kok sepertinya jalan ini sempit banget. Tetapi di ujung sana ada pahala, ada kebahagiaan, ada sukacita yang abadi. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang bernilai kekekalan. Mana yang harus kita pilih? Mungkin kita berkata, saya mau ya mengikuti jalan yang sempit saja, maunya kita. Tapi fakta yang terjadi, hari lepas hari hidup kita, sepertinya kita berjalan pada jalan yang lebar. Kita tidak mau tahu tentang Tuhan, kita tidak mau tahu tentang orang lain. Kita egois, kita melakukan hal yang jahat, kita ada di dalam kegelapan. Itu memang terjadi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia sedang berjalan pada jalan yang lebar. Pada umumnya ini yang terjadi. Ya, jalan itu sepertinya mulus, seperti jalan tol, tetapi di ujung sana mengerikan, akan membawa kepada kematian. Dan memang upah dosa adalah maut. Manusia itu sedang berjalan menuju neraka. Tetapi Tuhan tidak menghendaki manusia itu masuk ke neraka. Tuhan tidak menghendaki manusia itu mati di dalam kefasikannya. Tetapi usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dari upah dosa dalam maut itu tidak bisa. Perbuatan baik macam apa yang bisa kita kerjakan supaya kita bebas dari hukuman dosa? Enggak bisa. Korban sebesar apa yang mau kita korbankan supaya kita lepas, putus dari ikatan dosa? Enggak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikatannya begitu kuat. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita mengalami perubahan, tidak lagi berjalan menuju neraka, tapi berjalan menuju surga? Ini yang kita peringati pada malam hari ini. Kekuatan kita tidak mampu, tetapi Tuhan datang ke dunia. Dia sendiri yang merendahkan dirinya jadi manusia, supaya manusia itu berjumpa dengan Dia, supaya manusia itu mendengar suaranya, supaya manusia itu mengikuti Dia. Dia telah menjadi manusia. Caranya yang pertama adalah yang kita harus terima kebenaran firman Allah. Dia, yaitu Allah, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itulah Natal. Itulah yang kita peringati, yang kita rayakan dalam ibadah Natal malam hari ini. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari jalan yang menuju neraka itu. Ya, Dia datang ke dunia. Maka dikatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir itu adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia, yang mengubahkan perjalanan kita yang tadinya menuju neraka tapi diubahkannya kita. Ya, akhirnya kita berjalan menuju surga. Kapanpun waktunya kita meninggal, gak ada masalah karena kita sudah berjumpa dengan Dia dan berjalan menuju surga. Juru selamat yaitu Kristus, dan hanya Dia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Dia. Dia lahir ke dunia menjadi manusia. Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ada bukti. Malaikat berkata, ini buktinya. Nanti kalian pergi, coba buktikan. Dan memang manusia itu butuh bukti. Ada banyak orang yang sampai sekarang tidak percaya ada Natal karena menuntut bukti. Nah, kalau kita berkata apakah bukti ada? Tentu kita tidak akan dapat lagi bukti seperti para gembala berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara tidak akan berjumpa lagi dengan bayi Yesus, tapi saudara dapat berjumpa dengan Yesus, bahwa betul Dia datang ke dunia, Dia hidup, Dia berkuasa, Dia sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Seorang yang sangat benci kepada orang yang mengikut jalan Tuhan, yang mengikut Yesus, dia mendapat tugas untuk menganiaya orang percaya, mengejar orang percaya. Dalam satu tugas perjalanan, dia berjalan mencari orang
yang mengikut Kristus untuk kemudian ditangkap, dipenjarakan. Bahkan salah seorang yang mati dilempari dengan batu, dia lihat sendiri Stefanus mati dirajam, dan dia ada di situ waktu itu. Dan dalam waktu tugas itu untuk menangkap orang percaya, ternyata dia berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan?" Disitulah Yesus menempatkan diri. Bukan lagi berjumpa dengan bayi, tetapi berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari maut, menyelamatkan kita dari neraka itu. Itu sebabnya dia datang untuk menyelamatkan kita. Tandanya ada sampai sekarang. Saudara dan saya bisa mengalami. Atau mungkin kita berkata, sudah saya alami. Tetapi masih ada banyak orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tandanya. Ada tanda yang diberikan kepada para gembala. Ayo kita ke Betlehem, kita saksikan betul tidak? Dan ternyata betul. Saudara mungkin bertanya, benarkah Allah datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus yang mampu menyelamatkan hidupku? Kalau saudara mau membuka hati dan bertanya kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Yesus, dia bisa hadir dalam hidup saudara. Saudara bisa rasakan ketika saudara bergumul, saudara bisa buktikan, iya benar, ada Yesus Tuhan yang menolong saya. Ada Yesus Tuhan yang menolong saya. Ada Yesus yang bisa mengubah hidup saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dia tidak menginginkan kematian manusia di dalam kefasikan itu. Dia tidak menghendaki manusia itu mati di dalam dosa-dosanya. Tetapi Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Dia mengasihi. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kalau kita lihat, Yohanes pasal 3 ayat 16, ini menjadi ayat hafalan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jangan kaget membaca anaknya yang tunggal kemudian berkata, oh Allah beranak ya. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Tetapi Allah datang ke dunia melalui proses kelahiran, karena memang harus jadi manusia. Ingat, Bapak yang tidak percaya tadi ingin menyelamatkan burung-burung itu, tapi burung-burung itu lari. Bagaimana kalau seandainya dia bisa jadi burung? Burung itu tidak akan lari. Allah datang ke dunia melalui proses kelahiran yang hari ini kita peringati. Dia memang lahir, merendahkan diri, jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan ayat berikut, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang percaya akan diselamatkan. Yang tadinya berjalan dalam kegelapan, yang percaya kepada Yesus, berubah hidupnya, arah hidupnya berubah. Tetapi yang tidak percaya tetap saja hidup di dalam kejahatan mereka. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengalami perubahan dalam hidup? Tiap-tiap tahun kita merayakan Natal, tiap-tiap tahun kita bersuka cita. Apakah ini hanya sekedar ibadah?
sekedar perayaan, tidakkah terjadi perubahan dalam hidup kita? Sesungguhnya Natal hendak mengubah hidup kita. Kalau tadinya kita hidup di dalam kejahatan, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tentang ibadah, tidak mau tentang kasih, yang dikerjakan adalah ya keakuan, sesuka-sukaku. Tetapi ketika Natal itu sungguh lahir dalam hidup kita, maka terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Tidak lagi kita hidup di dalam kegelapan. Mungkin kita ingat bagaimana dulu hidup kita jauh dari kebenaran. Saudara mungkin teringat bagaimana hidup yang lama itu. Suka kata-kata kotor, tidak hormat kepada orang tua, masih tipu sana tipu sini, masih melakukan hal yang jahat, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Itu dulu. Tetapi ketika Yesus lahir dalam hidup kita, ada Natal itu terjadi perubahan. Mulai cintakan Tuhan, senang beribadah, ya, mau mengasihi orang lain, mau mengampuni. Hidup terjadi perubahan. Tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi ada di dalam terangnya. Ada perubahan di dalam hidup kita. Ada teman yang mengenal tentang saya sebelumnya. Sejak kecil, SD, kami sama-sama SMP, dia tahu siapa saya. Ternyata ya sedikit jujur, hidup saya jauh dari Tuhan. Nakal, bandel. Mungkin ada di antara kita yang senasib dengan saya waktu itu. Coba angkat tangan yang dulu bandel-bandel, yang mau sekolah harus dipukul orang tua satu. Satu aja, yang lain gak jujur ya. Ini aja gak jujur. Oke, yang bandel-bandel dulu angkat tangan. Yang suka mabuk-mabukan dulu. Atau masih sekarang? Oh, dulu. Yang suka menipu, suka bohong, ayo angkat tangan. Yang dulu gelap, gitu aja deh. Hidup lama dulu, jelek, angkat tangan. Suram. Oh, cuman saya, 2, 3. Yang lain kemana? Oke, mulai bertobat. Puji Tuhan, ini Natal, bertobat. Yang lain belum? Masih merasa kudus, masih merasa baik. Oh ya, angkat tangan yang merasa hidup lama. Oke, puji Tuhan. Dengan kekuatan saudara, kekuatan saya untuk mengubah hidup saya nggak bisa. Maunya kita lakukan yang jahat. Tapi karena perjumpaan dengan Yesus, saya berjumpa dengan Tuhan di Kalimantan. Lahir baru. Di situ saya mengalami perubahan. Nah, kemudian masuk sekolah pendeta. Ketemu dengan teman lama. Saya belum pendeta, baru sekolah saja. Ketika ngobrol-ngobrol dan dikatakan, Agus, apa? Kamu kok berubah sekarang? Berubah gimana? Enggak, beda. Kok saya ini kok sepertinya menghadapi seorang pendeta? Dia tidak tahu saya sekolah teologi. Itu baru sekolah teologi. Rupanya dia melihat ada perubahan dalam hidup saya. Kenapa terjadi perubahan? Karena ada Yesus lahir dalam hidup saya. Bapak Ibu juga tentunya mengalami hal yang sama. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudahkah berubah? Sedikit senyum. Halo? Berubah. Nah, apa artinya kalau tidak terjadi perubahan? Tiap-tiap tahun kita merayakan Natal, tetapi Yesus tidak lahir dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita berjalan menuju surga kalau Yesus tidak kita lahirkan dalam hidup kita? Dia tidak ada dalam hidup kita. Orang akan melihat, betul dia memang orang Kristen, betul KTP-nya Kristen, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Ada seorang bapak, pada saat Natal dia datang ke gereja. Kebetulan Pak Pendeta berkhotbah tentang Kristen Natal. Jadi Kristen pada saat Natal. Ya, Kristen Natal. Jangan sampai kita menjadi kristal. Nah, Pak Pendeta lihat ada seorang bapak, nggak sengaja sih ketemu. Dan bapak itu berkata, Pak Pendeta tembak saya. Besoknya dia nggak ke gereja lagi. Jadi untuk itu saya akan melihat semuanya, jangan hanya satu orang. Loh, bagaimana kalau saya lihat semua minggu depan nggak ke gereja lagi? Bahaya. Tapi di sini bukan kristal, bukan Kristen Natal. Amin. Saudara semangat ibadah bukan karena Natal kan? Amin.
Coba lihat kiri kanan, bukan karena Natal. Biasanya begini Bapak Ibu, ini siklus saya sebagai pendeta melihat tingkat kerohanian orang Kristen. Kalau mau Natal itu semangat sekali. Gereja hampir tiap hari ada latihan ini untuk Natal. Setelah Natal, tahun baru, minggu kedua Januari, ada orang. Kemana? Halo, kemana? Tapi nanti mulai pasca mulai masuk dia naik. Nah mulai mau Desember itu rame. Sampai kita sewa terpal habis, sewa kursi habis. Ada gereja sewa kursi, Pak, 3.000. Wih, kok banyak banget, umatnya banyak. Wih, hebat. Iya, Pak, pada saat Natal. Setelah Natal, nggak tahu kemana. Tapi di sini nggak kayak gitu. Ini mau Natal kayak mau nggak kayak tetap setia kepada Tuhan karena sudah terjadi perubahan dalam hidup. Amin. Coba dengan senyum bilang berubah ya, gitu ya. Jangan main mata, senyum aja, berubah ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia datang memang mau menyelamatkan kita supaya terjadi perubahan. Tetapi kita ini manusia yang lemah. Memang Yesus sudah datang, Dia menjelma menjadi manusia. Dia hidup di antara manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi tidak semua manusia mengalami keselamatan. Nanti dulu, mungkin kita berkata saya sudah jadi orang Kristen lama. Kalau saudara belajar firman Allah dalam Matius pasal 7 berkata, ada orang yang berseru-seru di dalam nama Tuhan, ada yang mengusir setan dengan nama Yesus, ada yang melayani bernubuat demi nama Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus berkata, tidak, nanti aku tidak mengenal engkau, dan dia tidak masuk surga. Mengapa? Tuhan bilang kau yang melakukan yang jahat. Artinya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Bisa saja menjadi pelayan Tuhan, bisa saja menjadi orang Kristen cukup lama, tetapi tidak terjadi perubahan. Berarti hari lepas hari dia sedang berjalan menuju maut, menuju neraka, karena tidak ada pertolongan sesungguhnya di dalam hidupnya. Memang Allah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan, tetapi apakah semua pasti diselamatkan? Tidak. Tidak. Siapa yang diselamatkan? Yaitu yang berkenan kepadanya. Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tidak perlu kita ragukan lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah kebenaran. Jadi kita berjalan bersama dengan Dia. Dia datang ke dunia, berarti perlu respon kita. Kebenaran yang kedua, supaya kita mengalami perubahan dalam hidup. Yang pertama, Dia Allah datang ke dunia menjadi manusia, juru selamat. Dan yang kedua, kita harus meresponi firman Allah dengan cara percaya kepada firman dan percaya kepada Yesus. Sebagaimana para gembala mendengar suara malaikat Tuhan, sebagaimana para gembala mendengar firman itu, mereka percaya, mereka buktikan, dan mereka menerima kebenaran itu tanpa keraguan. Jadi mereka percaya. Kalau saudara percaya, responi firman Allah, responi kedatangan Yesus, dan kita buka hati, kita biarkan Dia hidup di dalam hidup kita, kita perkenankan Dia menguasai hidup kita, maka terjadilah perubahan di dalam hidup kita. Di ayat 13 berkata begini, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang terjadi perubahan arah dalam hidupnya, yang mengalami perubahan? Siapa yang mengalami damai sejahtera? Siapa yang mengalami perjalanan hidupnya menuju surga? Yaitu mereka yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan kepada Allah? Yaitu mereka yang percaya kepada firman, percaya kepada Allah, dan mau mengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus. Itu sebabnya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah datang ke dunia menjadi manusia. Dia berkata, akulah terang itu.
Masalahnya kita, adakah datang kepada terang itu? Adakah kita datang kepada Dia? Kalau kita datang kepada Dia, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Kalau saudara punya beban pergumulan, datang kepada Dia, saudara akan merasakan perubahan hidup saudara. Ya, cara-cara yang positif akan kita lakukan. Tetapi kalau di luar Tuhan, cara-cara negatif yang kita kerjakan, anak-anak Tuhan akan melakukan cara-cara yang benar. Dia hidup di dalam terang karena kita berkenan kepadanya. Yang mengalami perubahan hidup dalam perjalanan hidupnya, yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, sudahkah saudara berkenan kepada Allah? Sudahkah saya berkenan kepada Allah? Sudahkah hidup saya serahkan kepada Tuhan? Sudahkah saya mau mematikan keinginan daging ini? Sudahkah saya sungguh-sungguh mengatakan, Yesus Tuhan, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, aku percaya, aku mau lakukan kebenaran firman-Mu. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita berkenan kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami damai sejahtera, akan terlepas dari ikatan kegelapan, akan terlepas dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diubahkan oleh Allah secara posisi. Kita menjadi anak-anak terang. Dengan kata lain, arah hidup kita yang tadinya menuju neraka, maut karena gelap, tetapi berubah, sedang berjalan menuju surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berkenan kepada Allah adalah setiap pribadi dari berbagai suku bangsa yang melahirkan Yesus dalam hidupnya, atau yang mengalami Natal dalam hidupnya. Saudara mengalami Natal, tidak hanya perayaan Natal, tetapi Natal ada di dalam hidup kita.